Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puasa dan sholat dengan kesadaran. Boleh jadi kita tidak pernah tidak puasa ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dan boleh jadi hari-hari kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Subuh kita sholat, zuhur, asar kita sholat, maghrib, isya kita juga sholat. Namun kita patut bertanya, apakah sholat dan puasa kita jalankan dengan kesadaran atau kita jalankan dengan kelalaian? Kita kalau mau jujur, kita mungkin tidak akan berani berkata bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan kesadaran. Seringkali ketika kita masuk dalam sholat, justru di awal-awal kita mengucapkan takbiratul ihram, di awal-awal kita sudah berpikir tentang hal-hal yang lain. Di saat kita sholat, kita pikirkan semua hal. Pikiran kita melayang kemana-mana. Burung khayal kita terbang dari satu dahan ke dahan yang lainnya, dari satu ranting ke ranting yang lainnya. Semua kita bayangkan, kita fikirkan. Dan hanya satu yang kita lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sedang berdiri menghadap untuk beribadah padanya. Itulah pada umumnya kualitas sholat dan puasa kita. Demikian pula halnya dengan puasa. Kita boleh jadi niat, kita boleh jadi melaksanakan santapan sahur, kita sahur dan kemudian kita tidak makan dan tidak minum sampai datangnya waktu berbuka puasa. Tapi apakah puasa itu kita jalan dengan kesadaran sehingga kita menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita? Atau kita jalani hari-hari puasa seperti hari-hari sebelumnya? Kita tetap saja tidak berhati-hati dalam memandang, tidak berhati-hati dalam berucap, tidak berhati-hati dalam mendengar, tidak berhati-hati dalam berbagai macam perilaku dan tindakan kita selama kita berpuasa. Al-Imam Al-Humaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ketika hendak menggambarkan betapa kita dalam sholat itu mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kata beliau, kita masih lebih menghargai seorang tamu atau teman yang kita ajak bicara. Kita kalau kedatangan seorang tamu atau kita sedang berbincang dengan teman kita berikan seluruh perhatian dan konsentrasi kita pada teman itu atau pada tamu itu. Kita dengar berbagai macam ucapannya, kita simak dengan seksama ceritanya, sehingga pertemuan kita dengan teman dan tamu itu berlangsung dengan penuh kemesraan dan penuh dengan perhatian, saling memberikan fokus dan konsentrasi untuk menikmati perbincangan antara kita dengan teman ataupun tamu. Tapi tidak demikian dengan sholat kita. Padahal kita di dalam sholat itu kita sedang bertamu dan datang pada seagung-agungnya keberadaan yang maha segala-galanya. Tapi justru kita tidak peduli, justru kita abai, justru kita kehilangan fokus dan konsentrasi kita. Nah, apakah makhluk sudah menjadi lebih penting dari Sang Khalik bagi kita? Itu perlu kita tanya pada diri kita, dan yang tahu jawabannya adalah
diri kita sendiri. Apakah berbincang dengan teman dan manusia menjadi lebih penting daripada kita berdialog dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita? Sungguh kita belum memahami makna dan arti munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih termasuk orang-orang yang memandang berbagai macam perintah Allah dalam ibadah adalah sesuatu yang membebani kita. Padahal ada orang-orang yang bahkan dia merayakan saat ia memasuki usia akil baligh, karena dia menyadari bahwa di saat dia masuk usia akil baligh, dia telah menjadi seorang mukallaf dan menjadi seorang yang punya kelayakan untuk mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa berharganya tugas dan perintah dari Sang Khalik, dari Zat yang Maha Agung dan Maha segala-galanya itu. Ada orang-orang yang sampai pada pemahaman seperti itu. Tapi apa daya, kita yang lemah iman dan lemah keyakinan, kita justru menganggap seorang teman dan tamu biasa itu lebih berharga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sejarah para imam, padahal mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang maksum, yang telah mencapai maqam darajat al-illiyin, bahkan derajat yang paling tinggi telah mereka raih. Tapi kita lihat bagaimana ketika mereka hendak memasuki sholat, bahkan saat-saat mengambil air wudhu, warna wajah mereka memucat. Dan ketika berdiri hendak melantunkan atau mengucapkan takbiratul ihram, tubuh mereka bergetaran. Semikian itu mereka memperlakukan sholat dan saat-saat munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di luar sholat, dia merasa kesakitan ketika anak panah hendak dicabut dari kakinya. Tapi ketika dia masuk dalam sholat, dia tidak merasakan apa-apa ketika anak panah dicabut dari kakinya. Kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, kita bisa tenggelam dalam beragam permainan dan hiburan atau tontonan yang kita asyik melihatnya. Kita tenggelam, bahkan seakan kita masuk dalam apa yang kita gemari dan kita sukai. Tapi tidak demikian dalam sholat kita, tidak demikian dalam puasa kita. Sholat dan puasa kita jalani tanpa kesadaran. Bahkan seringkali orang setelah dia memikirkan semua hal dalam sholatnya, dia baru paham ternyata dia sudah sampai pada bagian akhir sholat, yaitu salam. Sehingga dia tidak sadar sejak takbiratul ihram sampai salam apa yang sedang dia pikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ada dalam hatinya, Allah tidak ada dalam pikirannya. Saya akan tutup dengan satu riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihissalam. Beliau berkata, "Innama laka min salatika ma akbalta alaihi minha." Ketahuilah wahai hamba, bagianmu dari sholatmu itu adalah bagian-bagian atau saat-saat yang kamu bertawajuh atau khusyuk atau sadar bahwa kamu sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in awhamaha kullaha aw ghafala an adabiha luffat. Kalau seandainya dalam sholat seorang hamba itu lalai, dia tidak sadar bahwa dia sedang melaksanakan ibadah sholat. Sholat hanyalah ritual semata yang dia jalankan tanpa sedikit pun kekhusyukan, atau lalai sama sekali dari berbagai macam adab as-shalah, maka sholat yang seperti itu akan dilipat dan akan dilempar ke wajah orang yang melaksanakannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini, syahrul siyam, syahrul qiyam, kita mampu melaksanakan sholat dan puasa dalam kesadaran. Ja'alallahu wa iyyakum minas sha'imin wal qa'imin
fi hadzal syahril azim, dan kita tidak pernah berhenti berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan pada rakyat Palestina dan Gaza. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.